Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita dapat berkumpul ya, bertemu kembali dalam ruang Zoom kita di mata kuliah Konsep Dasar Manusia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pemeriksaan fisik yang tentunya tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar pemeriksaan fisik. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi pengumpulan data dalam pemeriksaan fisik. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk melakukan demonstrasi pada pemeriksaan fisik. Baik, sebelum kita mulai ya, adik-adik mungkin ada yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan fisik, pernah mengalaminya. Gue rasa semuanya ada sebagian yang sudah pernah ya. Baik, tentunya untuk pemeriksaan fisik di sini adalah apa sih pengertiannya, bagaimana cara melakukannya, nah, itu yang menjadi pertanyaan adik-adik kan. Baik, Ibu jelaskan dulu. Untuk pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara keseluruhan, yaitu secara komprehensif, dimulai dari kepala sampai dengan kaki. Dilakukan secara sistematis, artinya secara keseluruhan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengetahui status kesehatan seseorang dan untuk mengetahui apakah di dalam status kesehatan adanya kelainan pada kesehatan seseorang. Tujuan pemeriksaan fisik yang pertama adalah untuk melakukan pengumpulan data. Data yang didapatkan dari mana? Data yang didapatkan dari pasien, dari keluarga. Berupa apa sih? Berupa anamnesa kita. Ya, berupa anamnesa kita melalui identitas pasien, keluhan pasien, riwayat kesehatan pasien, riwayat kesehatan pasien yang lalu. Nah, ini harus kita kumpulkan. Untuk data yang lain, yaitu kita peroleh dari hasil pemeriksaan fisik yang kita langsung lakukan kepada pasien. Yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi ini kita dapatkan dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Sehingga kita akan mengetahui kira-kira apa sih keluhan yang terjadi pada pasien. Adakah kendala ataupun kelainan yang mungkin nanti terjadi kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah pasien. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita bisa mengidentifikasi kemungkinan masalah yang terjadi pada pasien itu apa. Dari masalah tersebut nanti kita bisa melakukan keputusan, yaitu diagnosa pasien untuk menilai apakah ada kondisi tertentu tentang kelainan yang dihadapi oleh pasien. Tentunya kelainan pada kesehatannya. Kemudian yang keempat, untuk menilai perubahan status pasien. Dari data yang sudah kita dapatkan, kemudian kita dapat informasi, kita mendapatkan masalah, kemudian kita melakukan penilaian. Penilaian ini fungsinya adalah untuk menilai apakah ada perubahan pada status kesehatan pasien atau tidak ada perubahan. Yang mana nanti akan kita kaji pada pemeriksaan yang terakhir, yaitu untuk menentukan evaluasi. Yang kelima ini adalah menentukan evaluasi. Dari tindakan yang sudah kita laksanakan tadi, yang sudah kita berikan asuhannya, kita evaluasi. Apakah menunjukkan adanya perubahan, perbaikan kondisi kesehatan pasien, atau tidak. Yang nantinya akan kita lakukan tindak lanjut. Dalam pemeriksaan fisik, kita mengenal ada dua data yang harus wajib kita peroleh. Yang pertama ada data subjektif, yang kedua ada data objektif. Ada yang tahu apa itu data subjektif dan apa itu data objektif?
Data subjektif adalah data yang kita peroleh berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap pasien, seperti identitas pasien, nama, umur, pendidikan, alamat, keluhan pasien, riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat penyakit keluarga. Itu data subjektif. Atau kita bisa menggalinya atau menanyakan langsung kepada pihak keluarga. Sedangkan data objektif adalah data yang kita peroleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kita secara langsung terhadap pasien dan hasil pemeriksaan penunjang, misalkan pemeriksaan laboratorium. Teknik pemeriksaan fisik terbagi menjadi 4. Yang pertama, inspeksi atau periksa pandang. Yang kedua, palpasi atau periksa meraba. Yang ketiga adalah auskultasi atau memeriksa dengan cara mendengar. Yang keempat adalah perkusi, yaitu memeriksa dengan cara mengetuk. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah inspeksi. Inspeksi ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan berdasarkan hasil pengamatan kita atau observasi. Dengan cara, misalkan melihat kulit, jaringan, mukosa, bentuk tubuh, gerakan, ekspresi wajah. Dan yang terpenting dalam pemeriksaan ini adalah mengetahui apakah yang harus dilihat. Artinya di sini pada saat melakukan pemeriksaan pada pasien, kondisikan ruangan tempat pemeriksaan kita dalam kondisi yang terang. Tujuannya adalah agar informasi yang kita dapatkan ini benar, sesuai. Yang kedua adalah teknik palpasi. Palpasi di sini adalah pemeriksaan dengan cara meraba. Yang digunakan adalah biasanya tangan kita untuk menentukan ketahanan, kekenyalan, kekerasan, tekstur, dapat digunakan untuk mengkaji posisi, konsistensi maupun massa. Nah, ini biasanya kita lakukan pada ibu hamil. Ya, fokusnya biasanya dalam memeriksa ibu hamil di sini adalah pada saat kita memeriksa bagian perut. Jadi untuk menilai bagaimana sih posisi daripada janin yang ada di dalam perut ibu hamil, apakah dalam posisi normal atau tidak. Sedangkan kalau pada orang dewasa itu biasanya pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan bagian abdomen atau perut seseorang, bagaimana pembesarannya, apakah ada masalah atau tidak, apakah ada benjolan, ada pembengkakan. Itu tadi ya, kaitannya dengan ketahanan, kekenyalan maupun kekerasan, tekstur, konsistensi ataupun massa. Yang ketiga adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mendengarkan. Biasanya alat yang kita gunakan adalah stetoskop. Kalau dalam praktik kebidanan, ini biasanya kita lakukan pada ibu hamil, yaitu untuk mendengarkan denyut jantung janin atau frekuensinya. Apakah normal atau tidak. Sedangkan yang keempat adalah perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengetuk. Yang digunakan adalah jari-jari tangan kita, yaitu pada bagian ujung-ujung jari, pada bagian tubuh. Biasanya ini untuk mendeteksi apakah adanya massa, ya, ada jaringan yang terdengar pada bagian organ tertentu, yang kaitannya ada ketidaknormalan pada tubuh seseorang. Ingat, dalam melakukan pemeriksaan fisik, terutama pada saat pengkajian, penampilan umum ini menjadi fokus kita yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti postur, bentuk tubuh, kebersihan, dan perawatan, karena ini menentukan status daripada kesehatan seseorang. Untuk tugasnya sekarang adalah silahkan adik-adik untuk menganalisis daripada studi kasus pada pemeriksaan fisik ini, yaitu pada saat saudara sedang bertugas jaga di praktek mandiri bidan, seorang remaja putri, remaja berusia 16 tahun datang dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan utama sakit kepala dan pusing. Lakukanlah anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa pada pasien ini.
Silahkan nanti dibentuk menjadi tiga kelompok, rumuskan, diskusikanlah analisis dari studi kasus tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.